Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala dan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Tuhan buat segala anugerah kebaikan-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Hingga saat ini Engkau tetap memelihara kami dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, saat ini kami sudah berada di rumah-Mu, kami datang dari latar belakang kami masing-masing, dari tempat kami yang berbeda-beda, tapi kami satu tujuan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kehadiran kami di tempat ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami, sehingga setiap pujian kami, ucapan mulut bibir kami Tuhan menyenangkan hati-Mu dan ibadah kami menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengangkat pujian demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan pujian kami menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga pujian ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar kami pandang kemuliaan yang begitu besar yang menyinari dan melindungi segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami akan angkat pujian kami. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kupandang kemuliaan. Besar
Engkau menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, karena Engkaulah yang layak terima pujian, dan bagimu segala pujian, hormat, kebesaran. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan pujian kami. Engkau rapilah Tuhan, supaya setiap seruan kami, ucapan mulut bibir kami menjadi ucapan yang menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah kami juga ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kalau salam ucapan gereja, kalau kita lihat 17 Agustus kita sebenarnya merdeka, 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 haleluya. Baik, karena di dalam Injil juga ada kata-kata merdeka, kan, kita bebas dari segala tekanan. Baik, kita saat ini akan kita lanjutkan pujian kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
persiapan hati kita. Kita sambut dengan Tuhan. Kita angkat pujian. Ya Tuhanku, aku bernyanyi bagimu.
yang merampas, yang mencuri firman-Mu dari pengertian kami. Tapi tolong dalam nama Yesus Tuhan, hikmat dan kekudusan dari Allah memberkati hati kami dengan damai sejahtera, tanggalkan segala beban. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kelegaan, ketenangan di dalam hati kami. Firman-Mu lah Allah, dan Allah itulah firman. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau perintahkan pasti jadi. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya bahwa firman itulah Allah yang memberkati kami dengan berkat dari kerajaan surga. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, saudara siap hati kita untuk menerima firman? Ya. Saudara, kalau saudara berharap menerima mujizat atau menerima kuasa Tuhan atau menerima berkat Tuhan, tolong siapkan hatinya. Ya, saya akan bicara tentang ini. Ya, kita ingin mujizat, kita ingin berkat, dan kita ingin kuasa. Tapi kita tidak punya hati yang kuat. Karena berkat dalam perjanjian baru, ya, berkat yang disediakan Tuhan Yesus setelah Dia datang ke dunia ini, ingat saudara, yang lemah jadi kuat. Jadi mana yang dulu? Ya, berkatnya apa? Air mata dirubah jadi tari-tarian. Jadi mana yang dulu kita hadapi? Nah, berkat dalam perjanjian baru itu kutuk jadi berkat. Jadi mana yang datang? Ketika datang caci maki, datang ejekan, datang fitnah. Nah, itu orang Kristen harus bisa merubah itu jadi berkat. Amin. Nah, miskin jadi kaya. Saudara mana mau miskin jadi kaya atau kaya jadi miskin? Hah? Jawab dong. Nah, siapa yang miskin? Nah, bersyukurlah, ntar lagi kaya. Ya kan gitu. Terus nggak mau, ya miskin lah. Nah, itu yang saya kasih tahu dalam konsep perjanjian baru. Karena kita nggak bisa lepas dari mati dulu baru Yesus bangkit. Amin. Mati dulu baru bangkit. Sama dengan Lazarus. Ini kan omongan sorga. Saudara tahu bicara kalimat sorga. Ada Lazarus yang miskin, sakit, susah, mati, dijemput malaikat, masuk ke sorga, masuk Firdaus. Nah, di depan si Lazarus yang miskin ini ada orang kaya raya, setiap hari berpesta. Saking kaya, ya, banyak orang kaya makan ngirit itu nggak kaya, masih kalah sama itu. Ya, nanti dibilang orang pantasan kok bisa mau beli mobil, kok makan cuma sekali sehari, itu nggak kaya. Coba. Jadi saya tersinggung. Ya. Jadi saudara, nah apa kata Abraham? Si Lazarus ini semasa hidupnya sudah mengalami banyak kesusahan. Sekarang waktunya dia menerima berkat yang berkelimpahan. Amin. Dia begitu saudara. Sama dengan Rasul Paulus, ketika aku lemah aku kuat. Bukan ketika aku kuat jadi lemah. Tidak ada itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itu konsep perjanjian baru. Karena Yesus bilang, apa itu kasih karunia? Kata Tuhan, aku miskin supaya kamu jadi kaya. Kan itu kata Tuhan Yesus. Itu kasih karunia. Jadi orang Kristen yang mendapat kasih karunia, yang lemah jadi kuat, yang tidak mungkin jadi mungkin.
Nah, bukan yang mungkin jadi tidak mungkin. Jangan kita nanti punya kesaksian gini, aku nggak nyangka loh, dulu aku hidup enak, dulu aku hidup mapan, dulu aku hidup kaya, sekarang terbalik. Nah, itu nggak kasih karunia. Halo. Nah, tapi kalau kita bercerita, dulu aku bersakit-sakit, dulu aku bersusah-susah, dulu aku menabur dengan air mata. Oh, sekarang aku menari, aku membawa berkat yang berlimpah-limpah. Itu kasih kamu. Amin. Amin. Nah, itu dia. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita pahami. Jadi kita perlu apa? Nah, kalau ingin mujizat besar, kalau ingin berkat yang besar, kadang-kadang orang kita tidak siap dengan hatinya, karena hatinya tidak menjadi sebuah dasar bagi Tuhan untuk meletakkan berkat itu. Karena hati kita tidak menjadi sebuah dasar untuk Tuhan meletakkan, karena setiap berkat itu didahului dengan percobaan. Ya, nah kita buka dulu Matius pasal 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22 sampai nanti ayat yang ke 31. Berganti-gantian semuanya mau membaca Alkitab. Amin. Ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa aku ini karena takut?" Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun dari perahu menjalan di atas air memasukkan Yesus. Dan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang belum percaya, mengapa engkau bimbang?" Sama-sama 2, 3. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redam. Saudara, ini kan satu peristiwa satu musibah atau sebuah bencana yang cukup besar. Ya, Indonesia mengalami banyak sekali bencana. Akhir-akhir ini banyak terjadi tanah longsor. Saudara, nah ketika murid-murid Yesus dihantam sama badai, dihantam gelombang, dihantam oleh pencobaan di lautan. Lantas tiba-tiba mereka melihat Yesus, melihat seseorang berjalan di atas air yang bergelora. Otomatis pikiran manusia berpikir itulah hantu. Karena kadang-kadang manusia itu lebih berpikir hantu lebih hebat daripada Tuhan. Makanya dukun laris. Tuhan lama sekali, Tuhan lelet, nggak mungkin Tuhan. Makanya dukun laris. Nah saudara, ketika mereka melihat satu pemandangan, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai yang sedang bergelora, dilihatnya ada seseorang berjalan di atas air. Dia pikir Tuhan nggak bisa. Dia pikir hanya iblis yang bisa. Ya kan begitu. Berarti dia kan belum kenal Yesus. Apakah murid-murid Yesus hanya tahu Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan? Apakah Yesus hanya mereka tahu buat air jadi anggur? Nah, ada nggak di sini orang Kristen yang masih beranggapan iblis lebih besar kuasanya? Iblis lebih mampu, mempunyai kemampuan, mempunyai banyak hal.
Itu yang ada dalam benaknya. Karena yang bisa jalan di atas air yang mereka kenal mungkin hanya hantu. Nah, itu hantu. Nah, kadang-kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang banyak bisa merasakan hantu, tapi Tuhan tidak bisa. Ya, nah, saudara, maka Petrus berkata, itu hantu. Yesus bilang sama Petrus, turunlah dari perahu, datanglah, berjalanlah di atas air mendapatkan Yesus. Oh, siapa yang pernah jalan di atas air? Gak pernah ya? Tapi jangan dicoba, pasti tenggelam. Ya, Petrus jalan. Ini kan laut lagi bergelora, gelombang tinggi, angin kencang, mungkin petir dan berdentang dentum, bambu. Dia keluar dari perahu, dia jalan. Bisa nggak? Bisa. Dia berjalan persis seperti Yesus berjalan. Beberapa langkah dia berjalan, dia menoleh, dia melihat gelombang badai, dia merasakan angin. Seketika itu juga ketakutan karena melihat angin badai masuk ke dalam hatinya. Jatuh dia seketika. Apa yang mau saya sampaikan buat saudara? Seringkali kita ingin mujizat, tetapi tidak disertai dengan hati yang teguh, dengan hati yang kuat. Karena apa? Karena satu hal, angin bisa kau rasakan, tapi Tuhan. Banyak orang ke gereja, saya jujur, siapa yang bisa benar-benar merasakan Tuhan ada? Kalau Yesus pernah mengajar Nikodemus, Allah itu seperti roh, roh itu seperti angin. Kau bisa rasakan angin? Bisa. Bisakah kau lihat angin? Tidak. Allah begitu. Allah tidak bisa kau lihat, tapi bisa kau rasa. Saya tanya, ada yang bisa merasakan? Nah, jawab dalam hati aja dulu ya. Saudara, Petrus sudah dapat mujizat ini, sudah bisa jalan di atas air, dan dia berada dekat dengan Tuhan. Dia berada dekat dengan Yesus yang membuat dia bisa berjalan di atas air, itu Yesus. Tapi yang masuk ke hatinya itu ketakutan. Nah, jujur, kalau ada Roh Kudus pasti ada sukacita. Kalau ada Roh Kudus, ada Tuhan, pasti ada ketenangan dalam batin kita. Walaupun kita sedang menghadapi gelombang badai hidup. Saudara, kenapa kita tidak bisa merasakan ada Tuhan di gereja ini? Ada Tuhan ketika kita memuji. Makanya saya kalau nyanyi, saya lihat banyak anak-anak ini tidak nyanyi. Ya, ngapain itu? Di rumah aja. Saudara, kalau kita ke gereja tidak memuji Tuhan, ya di rumah aja. Terus yang kita rasakan apa? Ini penting, saudara. Kita mau mujizat, tapi hati nggak siap. Nah, yang masuk ke hati Petrus bukan Yesus. Ketakutan. Saudara pernah kesetrum? Begitu setrum, gitu. Itu bisa kita rasakan. Nah, seperti itulah ketakutan itu masuk. Siapa pernah merasakan anjir tempat ini merinding bulu-bulu, ada betul yang dikatakan tahun aku itu di jembatan ini suka ada penunggunya. Nah,
Saudara tahu? Pernah gitu nggak? Pernah? Kenapa setan saudara bisa rasa? Tuhan nggak bisa. Lalu, jangan-jangan setan yang ada di hatimu. Karena itu pasti kontak. Kalau Tuhan ada di hati kita, masa kita nggak rasa? Oh Tuhan, terima kasih. Kalau ada Tuhan di sini, tidak berhenti-henti kita akan memuji Tuhan. Amin. Kalau ada Tuhan di sini, tidak akan berhenti aku memuji Tuhan. Sampai hangus hatiku, kata siapa? Raja Daud. Begitu diajak orang, mari kita ke rumah Tuhan, langsung berasap-asap hatinya itu. Seperti mobil dari panasin. Karena ada Tuhan. Nah, kalau saudara pernah merinding karena merasa ada iblis, ada kuntilanak, ada roh setan, saudara bisa rasakan itu. Jangan-jangan yang saudara rasakan itu kan ada di sini. Pernah nggak melihat orang percaya indera keenam? Oh, dia bisa melihat makhluk halus. Saudara ada kenal orang seperti itu? Ada nggak di sini dia? Nah, dulu Erik itu anak Dora, bisa lihat itu. Ya, waktu belum masuk SD, masih STK, dia suka les sama mamanya itu les kumon. Nah, kadang-kadang mereka datang lebih cepat ke tempat les. Nah, menunggu jam masuk, mamanya bilang, sini duduk dekat mama. Enggak, Ma, karena masih belum sekolah kan, masih TK. Ada orang di situ. Anakku ini apa? Ini indigo atau apa? Sini duduk kata mamanya. Enggak, ada orang duduk dekat mama. Mamanya masih belum enggak. Iya kan? Saudara, nah seringkali dia bilang, Ma, Mama tahu nggak? Tadi di bawah meja mis itu ada orang duduk loh, Ma. Oh ini ada. Iya kan? Nah, satu hari di bawah mamanya ada acara di rumah Bang Bangun, ulang tahun siapa saya lupa. Nah, dia parkir agak lewat rumah itu ke rumah sebelah. Ada pohon-pohon di situ. Nah, parkirkan mobil itu keluar. Begitu keluar dari mobil, si Erik datang ke rumahnya sambil jalan. Mah, di pohon itu banyak orang loh. Banyak orang memanjat pohon itu. Pohon cuma segini, yang manjat banyak. Oh ini ada aja kata mamanya. Saudara tahu, beberapa hari kemudian itu pohon mati. Itu pohon mati saudara. Ya, nah saya pernah mengalami itu waktu saya doa pelepasan siapa dulu ya. Jimatnya belum saya bakar, saya bawa pulang. Nah akhirnya jimatnya itu saya lupa naruh di mana. Dapat sama Fanya masih kecil. Terus banyak kesurupan setan gara-gara dia situ rupanya dapat. Saya bawa jimat orang pulang, saya lupa naruh. Dapat sama Fanya mungkin udah jalan waktu itu atau enggak ya. Dan dia dapat dia pegang, nah anak saya kena. Saudara, saya doakan saya bakar jimatnya. Nah, saya lupa istri saya atau saya ya, mama ya, melihat dalam mimpi di pohon depan. Waktu itu saya masih tinggal di rumah mama saya. Di depan kamar kami itu ada pohon yang ditanam mama, pohon bunga, enggak tinggi. Nah, disitulah setan itu pergi. Kenapa gitu? Dalam untuk tidur dan tidur. Besok pagi itu bunga mati sudah. Jadi waktu Erik bilang ini, si Dora bilang ini sama saya, Bang, kita doakan ya. Ayo kita doa. Karena apa? Kenapa dia bisa melihat? Karena ada nyangkut mungkin dalam hatinya, dalam dirinya, ada benih, ada kontak, sehingga nyambung frekuensinya. Ya kalau ada yang lihat dari begitu, ada remote-nya sama saudara. Kenapa hidup TV itu dari jarak jauh? Karena kita pegang remote-nya. Ada kontak. Nah saudara,
Sekarang dia udah bebas. Jadi saudara, kenapa setan bisa kita rasa? Ketakutan bisa kita rasa. Kekhawatiran bisa kita rasa. Kecemasan bisa kita rasakan. Kenapa Tuhan tidak bisa? Nah, ternyata Tuhan tidak ada. Saya gitu saja cara menjelaskannya. Siapa yang yakin dia ada Tuhan dalam hidupnya? Ayo. Nah, Petrus, angin dirasakannya, badai dirasakannya. Padahal yang membuat dia jalan di atas air itu Yesus. Dia tidak kuat dengan mujizat itu. Dia tidak kuat dengan berkat yang besar itu. Dia tidak kuat dengan kemuliaan yang Tuhan kasih. Karena di dalamnya tidak ada kekuatan, tidak ada dasar, tidak ada Tuhan. Jatuh. Ada banyak orang Kristen merasa ditolong Tuhan hanya sesaat kan. Ya maunya berkat Tuhan itu awet, maunya Tuhan memang begitu. Sepertinya kita menerima berkat Tuhan itu hanya seperti mencicip. Iya kan? Kita kan mencobai makanan dicicip, namanya cobai. Yang berat namanya cobaan. Kok kita seringkali cobaan ya, tiba berkat cuma cicip, udah besok jadi kesusahan. Dapat berkat, lah Tuhan, kok aku bagiannya cicip aja. Tiba cobaan, disuruh Tuhan cobaan. Tiba masalah, jadi cobaan. Besok lagi, lusa lagi, minggu lagi. Apa masalahnya Petrus? Mujizat sudah dikasih kok. Apakah Tuhan pakai syarat ngasih mujizat? Oke, kau mau jalan di atas air, silakan, ayo jalan. Tapi Petrus tidak mampu menerima mujizat itu. Dia tidak sanggup menerima mujizat itu, bukan Yesus tidak kasih. Yesus sudah kasih, hatinya yang tidak kuat. Karena di hatinya tidak ada Yesus. Halo? Amin. Nah, makanya siapa yang mau berkat besar? Baca Yosua ini, saudara. Di sini jelas dikatakan di situ. Yosua pasal 1. Baik, saya baca ayat 1 dan ayat 2 ya. Nanti saudara baca 3 dan 4. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, enggak apa-apa. 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang Tuhan menjanjikan kepada Musa. Lanjut. Kasih padamu guru dan guru di bawah, sampai tujuan besar, yang dari sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin. Mau berkat. Nah, kita kadang-kadang hanya fokus berkat. Seorang bapak pernah bawa anaknya mancing. Dia bawa mancing ke laut. Dapat ikan pertama gede. Dia dapat ikan sebesar itu. Meja. Wih, besar kata anaknya. Terus setelah dipegang bapak itu besar kali, dicampakkannya lagi ke laut. Anaknya bilang, bapakku dapat, apakah bapakku mau cari yang lebih besar lagi? Kayaknya ini udah paling besar lagi. Enggak, anaknya diam aja. Bapaknya mancing lagi. Mancing yang kedua strike, tarik lagi, dapat yang separuh kali, separuh dari meja ini, mimbar ini. Bapaknya timang-timang. Dilepas lagi ke laut. Anaknya kan lebih. Bapak tadi dapat yang paling besar, dia buat ke laut. Dapat yang
Kedua, dia buang juga ke laut. Dia bingung sama bapaknya, kenapa bapak buang? Dia pancing lagi. Strike, dapat ikan sebesar ini. Pegang semua bapaknya. Ya. Dibawanya pulang. Ayo kita pulang. Bapak bilang. Anaknya bingung. Pak, kenapa ikan yang besar pertama Bapak lepas? Ikan yang kedua juga besar, Bapak lepas. Kenapa dapat ikan yang sebesar ini Bapak bawa? Bapaknya bilang, Mama di rumah cuma punya uang sebesar ini. Makanya ibu beli kuali yang besar. Oh. Saudara, kita ingin mujizat besar,